Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini perkuliahan sistem testing mari kita lanjutkan, yang dimana untuk materi hari ini berkaitan dengan security testing, di mana untuk materi ini dibagi menjadi 3 pokok pembahasan. Yang pertama, tujuan kita menjaga keamanan sistem itu apa? Lalu yang kedua, sebelum kita praktek bagaimana cara monitoring security system, akan lebih baik kalau kita mengenal pola penyerangan sistem tersebut. Nah, lalu yang terakhir akan kita bahas bagaimana salah satu tools ya monitoring untuk keamanan sistem. Cara menggunakannya itu bagaimana? Oke, langsung saja izin share screen-nya dahulu ya. Eh, Oke, kita share screen di mana di sini uh, security testing ya. Ini yang pertama yaitu bagaimana atau mengapa kita perlu menjaga keamanan sistem. Tujuannya itu apa? Nah, yang pertama yang mesti dipahami, tujuan kita menjaga keamanan sistem itu tentang kerahasiaan. Jadi kita harus memastikan data atau informasi yang ada di sebuah sistem komputer itu dijaga betul-betul kerahasiaannya. Hanya bisa diakses oleh pengguna yang diizinkan saja. Nah, ini tujuannya itu. Kenapa kok kita butuh keamanan? Nah, lalu selanjutnya yang kedua yaitu tentang integrity. Nah, jadi kalau kita bermain dengan saat ini, era-era komunikasi data saat ini, kita pasti akan terhubung ke beberapa perangkat pihak ketiga. Ya, nah, jadi yang dimaksud integrity ini maksudnya apa? Nah, kita tujuannya apa? Menjaga keamanan juga. Nah, kita harus bisa memastikan bahwa konfigurasi atau settingan sistem yang telah kita kembangkan itu hanya bisa dimodifikasi oleh pengguna yang diizinkan saja. Itu yang kedua ya. Jadi intinya kita harus memastikan bahwa pengguna yang bisa memodifikasi konfigurasi atau settingan sistem itu hanya pengguna yang telah diizinkan atau terdaftar. Lalu yang terakhir, setelah semua rahasia kita terjaga, konfigurasi sudah kita pastikan hanya orang-orang tertentu yang bisa kita modifikasi, kita harus memastikan keduanya itu tersedia. Maksudnya itu tersedia oleh atau kepada pengguna yang diizinkan saja. Nah, nih, jadi kita harus memastikan ketersediaannya, ya. Nah, jadi pengguna yang diizinkan itu mau mengakses kapan saja, di mana saja, kita harus memastikan ketersediaannya. Nah, jadi istilahnya apa? Di sini yang mesti kita jaga itu apa? Ya, ketiganya ini, kerahasiaannya, konfigurasinya, ketersediaannya. Kita harus pastikan hanya boleh diakses oleh pengguna yang telah diizinkan. Atau mudahnya itu pengguna yang telah terdaftar. Ya, tujuannya keamanan sistem itu. Nah, nih, ya. Oke, untuk selanjutnya yaitu sebelum kita mulai ya, sebelum kita mulai prakteknya akan lebih baik kalau kita mengenal pola serangan keamanan sistem. Pola keamanan sistem ini dibagi menjadi 4 ya. Nah, menjadi 4. Ada intrusion, interception, modification, sama fabrication. Nah, ini metode penyerangannya ada 4. Polanya ada 4. Nah, dari keempat pola ini, kalau dikategorikan lagi, itu ada 2, yang pasif sama yang aktif. Nah, untuk yang pasif ini contohnya dari 4 tadi itu interception.
Maksudnya pasif ini apa? Jadi penyerang itu diam-diam, secara diam-diam menyerang keamanan sistem. Jadi itu nyerangnya tuh sembunyi-sembunyi. Itu yang disebut dengan pasif. Nah, ini pola yang digunakan interception. Ya, nah, itu bisa dari apa? Pesan, dengan memberikan pesan atau dengan menganalisis traffic jaringannya. Nah, kemudian yang berikutnya aktif. Jadi pola penyerangan yang aktif. Jadi maksudnya penyerang itu dengan sengaja, dengan terang-terangan melakukan penyerangan keamanan sistem. Nah, tadi yang satunya interception, berarti sisanya yang tiga itu masuknya aktif semua. Ada interruption, modification, sama fabrication. Nah, ini ada tiga ya. Nah, untuk yang aktif, pola penyerang aktif. Nah, sampai sini gambaran lebih lanjutnya ini adalah ilustrasi dari pola penyerangan sistem ya. Nah, yang paling atas ini bisa teman-teman lihat ini gambar normalnya. Jadi ada dua, yang sebelah kiri ini sumber informasi terkirim ke tujuan informasinya. Ya, ini. Jadi ini betul-betul terkirim, lancar, normal. Nah, normalnya tuh seperti ini. Nah, yang tidak normalnya bagaimana? Ketika terjadi penyerangan empat tadi. Nah, kita bahas satu-satu yang mulai dari interruption. Nah, interruption ini bisa teman-teman lihat, ini ada sumber, ini ada tujuan. Nah, informasi ini terpotong di tengah-tengah. Jadi tidak akan sampai ke tujuan atau penggunanya. Nah, interruption. Jadi istilahnya apa? Komunikasinya diputus. Kalau interruption seperti itu. Jadi komunikasinya diputus, datanya tidak akan terkirim, informasinya tidak akan terkirim. Itu interruption. Ya, mudahnya apa? Sabotase akses point. Jadi akses point-nya itu kabel dari ISP-nya dipotong. Nah, otomatis kan jaringan komunikasinya terputus. Jadi tidak ada transaksi data atau informasi. Ya, itu. Nah, jadi diam-diam diputus. Nah, ini jadi istilahnya apa? Ini masuk yang aktif tadi, ya. Masuk yang aktif tadi. Jadi dia dengan sengaja, dengan terang-terang apa memotong kabel akses point sebagai contohnya seperti itu, ya. Nah, tidak lagi diam-diam, jadi secara jelas, ya, itu. Lalu yang kedua interception. Nah, ini yang kebalikannya aktif yaitu yang pasif tadi, ini tuh diam-diam. Jadi yang kiri ini sumber informasinya, yang kanan ini tujuan informasinya, nah yang bawah ini penyerangnya. Jadi kalau lihat dari gambaran ini bahwa apa? Informasi itu lancar terkirim ke tujuan, ke pengguna. Namun penyerang secara diam-diam itu apa? Mengopi informasi tersebut atau data tersebut. Jadi istilahnya mudahnya di sini itu melakukan penyadapan. Namanya menyadap itu pasti kan sembunyi-sembunyi supaya tidak ketahuan, ya. Nah, itu. Jadi ini contohnya interception itu melakukan penyadapan. Informasinya tetap terkirim dari sumber ke penerima atau pengguna akhir, tapi penyerang ini secara diam-diam mendapatkan informasi itu. Itu interception, ya. Nah, ini interception. Nah, lalu yang ketiga itu ada modification. Nah, modification itu ada sumber mengirimkan sebuah data sebelum sebelum eh, datanya itu diterima oleh petujuan, datanya itu dimodifikasi oleh pengirim, ya, dimodifikasi oleh pengirim. Nah, nih, jadi dari sumber itu mengirimkan data, diterima oleh penyerang, ya. Nah, dari penyerang ini datanya dimodifikasi, lalu dikirimkan ke penerima. Ya, ini. Jadi saya ulang, kalau modifikasi itu ada pengubahan data atau informasi oleh penyerang. Nah, langkahnya apa? Jadi penyerang ini menangkap informasi dari sumber, informasinya katakanlah A, lalu dia modifikasi jadi B, lalu dikirimkan ke
penerima atau pengguna akhir. Ya, ini. Nah, ini mudahnya itu kayak membuat berita palsu. Ya, semula sumber informasi membuat berita telah terjadi kecelakaan, korbannya mengalami luka ringan. Nah, lalu dimodifikasi sama penyerang, apa? Beritanya menjadi telah terjadi kecelakaan, korban meninggal sebanyak sekian. Nah, itu membuat berita palsu. Nah, karena ada modifikasi. Lalu yang terakhir itu ada publication. Publication itu intinya apa? Sumber itu tidak membuat informasi atau mengirimkan informasi atau data tertentu. Nah, yang mengirimkan itu siapa? Penyerang. Penyerang itu mengirimkan data atau informasi secara langsung ke penerima atau pengguna akhir. Nah, ini. Jadi bukan dari sumbernya, yang mengirimkan itu penyerang. Nah, ini contohnya itu apa? Spam. Ya. Nah, ini contohnya spam. Nah, nih, jadi spam itu secara diam-diam dia mengirimkan pesan terus ke penerima, ya. Itu yang mengirimkan siapa? Itu penyerangnya, bukan sumbernya, ya. Itu. Nah, ini contohnya spam. Nah, itu jadi kayak pesan-pesan supaya apa? Penerima itu membaca pesannya, lalu dibuka. Setelah dibuka itu akhirnya apa? Masuk perangkapnya penyerang. Nah, ini jadi ada 4 pola penyerangan di dalam keamanan sistem. Selanjutnya ya, selanjutnya akan kita praktekkan. Ini salah satunya monitoring keamanan sistem. Salah satu toolsnya itu menggunakan tools yang namanya ZenMap. Teman-teman bisa ketikkan di Google ZenMap. Itu ada websitenya paling atas dari nmap.org. Teman-teman bisa klik, lalu bisa di menu download. Silahkan di-download dulu sesuai OS-nya masing-masing. Setelah downloadnya selesai, silahkan diinstal. Ya, itu. Setelah diinstal, silahkan dibuka aplikasinya. Tampilan aplikasinya itu seperti ini. Ya, tampilan aplikasinya itu seperti ini. Di sini mudah sekali cara penggunaannya. Yang atas ini menu-menunya. Lalu ada target. Target ini bisa domain atau IP servernya. Lalu ada profile. Profile ini metode mengujinya. Ada yang intens, ada yang cara cepat atau reguler. Ya. Nah, nih ya. Kemudian di sini sebagai contohnya kita akan menguji sebuah website, katakanlah Google, ya, google.com. Kita uji secara cepat, katakanlah kita pakai yang quick trace route. Kita pilih, lalu kita scan. Ini syaratnya satu ya, perangkatnya mesti connect internet. Ini setelah connect, teman-teman sampai ditunggu sampai ketemu ada tulisan Nmap done. Nmap done ini maksudnya proses scanningnya, pengecekannya, monitoringnya udah selesai. Lalu kita bisa cek ini ditemukan apa. Kalau threshold-nya itu kalau di threshold dari IP sekian, 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 ini kecepatannya sekian. Ini. Kita bisa juga quick scan plus sebagai contohnya, kita scan lagi ya. Ini kita scan, kita tunggu prosesnya. Nanti ada proses itu akan selesai hingga 100%. Ya, itu. Ini. Ya, ini sudah ketemu prosesnya seperti ini. Teman-teman bisa cek Nmap done sudah selesai. Nah, ini ada daftar port yang kebuka, port ini, port ini. Ini topologinya. Ini tadi kita sudah mengecek melalui IP mana kita trace. Ini hostnya lewat Google, IP-nya sekian, TCP IP-nya sekian, IP-nya ini bisa kita cek scan ya. Lalu ini tandanya apa? Statusnya belum disimpan. Teman-teman bisa nyimpen lewat di scan.
Nah, save or scan to directory. Nah, ini otomatis hasilnya nanti akan tersimpan di istilahnya apa? PC-nya teman-teman masing-masing ya. Nah, itu. Nah, ini teman-teman bisa scan, nah, yang dimana filenya dalam bentuk XML. Nah, scan Google. Nah, seperti itu. Nah, lalu yang kedua juga bisa di-scan lagi. Maaf, disimpan kembali ya. Nah, ini dalam bentuk XML. Nah, mungkin gambarannya seperti itu, langkah-langkah untuk security testing. Jadi yang pertama tadi ada tujuan, kita tujuannya apa? Harus mengecek keamanan, karena kita harus mengecek kerahasiaan data atau informasinya. Lalu yang kedua, kita harus pastikan hanya pengguna-pengguna yang diizinkan yang berhak memodifikasi konfigurasi atau setting sistem. Nah, lalu kita juga harus memastikan bahwa data atau kerahasiaan data dan konfigurasi itu hanya tersedia, maksudnya hanya dapat diakses oleh pengguna-pengguna yang telah diizinkan. Nah, lalu pola penyerangannya itu ada 4, ada interception, encryption, modification, sama fabrication. Nah, lalu yang terakhir ada salah satu tools itu namanya Zenmap. Ini untuk memetakan port-port atau host mana dari sebuah domain atau IP server sistem yang kita bangun itu yang masih terbuka itu sebelah mana, nomor berapa portnya. Nah, mungkin dari saya cukup sekian untuk materi security testing ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.